Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Teknologi Informasi untuk Sektor Publik. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan penting di Indonesia, yaitu integrasi layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi, yang dalam slide itu kita beri judul e-government one stop shop. Berhenti sekali semua layanan bisa didapatkan. Nah, ini sebagai pengantar. Di contoh misalnya sekitar 10 tahun yang lalu ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang cukup bonafit yang menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan birokrasi yang paling tidak efisien di Asia. Nah, di sini red tape, ini istilah asing, untuk birokrasi yang sangat ketat, yang layanannya lamban, itu sudah menurunkan kualitas layanan publik. Dan ini ujungnya apa? Ujungnya adalah tidak mendorong investasi. Yang ini sangat penting untuk menggulirkan roda ekonomi dan juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, tapi di tahun yang sama yang menarik. Jadi survei yang dilakukan oleh Bank Dunia ini menemukan bahwa Yogyakarta menjadi salah satu kota dengan birokrasi paling efisien ketika terkait dengan izin pembangunan, construction license, dari 183 wilayah atau negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Nah, Yogyakarta ini sangat spesial. Nah, karenanya menjadi menarik untuk melihat apa toh yang terjadi di Jogja. Bagaimana toh Jogja itu menjalankan itu, terutama dari aspek perizinan. Nah, ini pertanyaan kita. Menjelaskannya bagaimana ketika satu laporan menempatkan Indonesia dalam posisi yang paling buncit, sangat birokratis, ternyata ada kota di Indonesia yang itu mempunyai birokrasi paling efisien. Ini menarik. Menjelaskannya bagaimana? Nah, sehingga apa yang akan kita pertanyakan dalam riset yang akan saya presentasikan ini adalah bagaimana ide e-government one stop shop atau integrasi layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi ini diterjemahkan selama proses pelembagaannya. Nah, karena ini akan menentukan bentuknya akhirnya seperti apa, ujungnya bagaimana, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Nah, ada beberapa konsep yang terkait di sini yang kita akan coba review secara singkat. Yang pertama adalah join up government. Nah, ini konsep yang banyak dikutip oleh Tony Blair saat itu ketika beliau menjadi Perdana Menteri Inggris. Bagaimana integrasi layanan layanan pemerintah itu bisa dijalankan. Nah, ada banyak manfaat yang inheren di sana. Dua di antaranya adalah satu, menghilangkan kontradiksi dan potensi konflik atau tension antar kebijakan yang berbeda-beda. Ini sangat penting. Kenapa? Terutama di Indonesia, ada istilah yang nampaknya tidak ada di kosakata negara lain, yaitu ekosektoral. Ketika Anda mencari literatur tentang ekosektoral, atau sektoral ego, kira-kira kalau dalam bahasa Inggris seperti itu, hampir dapat dipastikan yang Anda temukan adalah penelitian di Indonesia. Kedua, join up government ini akan memungkinkan layanan yang lebih mulus, terintegrasi, dan tidak terfragmentasi, tidak terpisah-pisah. Jadi ada policy atau kebijakan yang tadi bisa dihilangkan atau diminimalkan potensi konfliknya. Kemudian yang kedua adalah layanan yang lebih mulus. Yang ini tentu saja penerima manfaat terbesarnya adalah publik. Kalau kita lihat, ada dua masalah besar yang nampaknya dihadapi oleh banyak pemerintahan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.
Yang pertama adalah masalah koordinasi. Pemerintahan yang kita ketahui itu mempunyai banyak unit, banyak suborganisasi, dan ini bisa jadi kalau tidak tepat ditangani akan menjadi semacam kantong-kantong yang terpisah, dan itu menjadikan tadi kebijakan bisa beragam, bahkan mungkin bertentangan, dan layanan menjadi tidak menyatu. Kemudian yang kedua adalah masalah integrasi dan organisasi. Ini bukan masalah sepele yang 5 jadi 2 atau yang 3 jadi 1. Ini banyak, dalam hal ini banyak faktor yang terlibat. Mulai dari hubungan kuasa antar unit, kebijakan dari pimpinan, pengawalan implementasi, dan lain-lain. Nanti akan kita lihat. Nah, ini kacamata yang saya gunakan dalam menjelaskan mengapa di Yogyakarta proses pelembagaan, integrasi layanan, terutama layanan perizinan, ini bisa berhasil. Nah, ini saya ambil sebuah bingkai framework lensa analisis yang terhubung dengan proses penerjemahan ide atau proses translasi ide. Sebuah institusi selalu dimulai dari sebuah ide. Nah, ide ini sampai menjadi institusi, ini tidak serta-merta melompat, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang menarik yang kita lihat. Yang pertama adalah bahwa ide ini berubah menjadi objek. Contoh, seorang wali kota atau bupati punya ide. Saya ingin menjalankan sesuatu yang seperti ini. Kemarin saya jalan-jalan, studi banding atau studi tiru di negara lain, ternyata ada yang menarik. Ternyata di sana layanan menjadi terintegrasi, antrian pendek, semuanya jelas, mulai dari waktunya berapa lama, biayanya berapa, dan lain-lain, misalnya seperti itu. Maka ini harus ditranslasikan menjadi sebuah objek. Objek apa? Apakah objek ini? Objek bisa mewujud dalam banyak hal, bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk dokumen rencana, dan yang lain-lain. Itulah objek. Nah, objek ini kemudian akan diimplementasikan menjadi sebuah tindakan. Yang tadi objek itu masih berbentuk rencana, konsep, maka akan ditranslasikan menjadi aksi, tindakan nyata. Aksi ini belum tentu melembaga ketika misalnya dijalankan hanya ketika ada pemimpin misalnya, dijalankan tetapi tidak sepenuh hati, dijalankan tapi terus dengan penuh pertanyaan misalnya. Ini contoh bahwa tindakan aksi belum melembaga. Ketika itu sudah melembaga menjadi institusi, maka tindakan itu akan diulang-ulang terus menjadi bagian dari rutinitas. Menjadi menyatu dengan proses bisnis yang sudah ada. Kemudian keberadaan tidak lagi dipertanyakan, karena sudah menjadi sesuatu yang secara budaya ini melekat. Itulah lembaga. Nah, proses translasi ini dari ide, kemudian ada objek, ada tindakan, ada aksi, ada institusi, lembaga itu dipengaruhi oleh yang disebut dengan editing rules. Nah, editing rules itu menyangkut banyak hal. 3 yang terpenting adalah konteks. Konteks yang mengaruhi bagaimana sebuah ide ditranslasikan menjadi objek, ditranslasikan menjadi tindakan, ditranslasikan atau dirutinkan, diulang-ulang terus menjadi sebuah lembaga, itu tergantung juga konteksnya. Tidak selalu mudah. Kemudian logika, alasan, motivasi, itu juga mempengaruhi bagaimana translasi itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah formulasi. Ide bisa jadi sama, tapi ketika ditranslasikan dalam bentuk yang berbeda, dalam tindakan atau aksi yang berbeda, bisa jadi respon juga berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan proses translasi ide. Ini akan kita gunakan untuk membedah, untuk menjelaskan mengapa kota Jogja kok bisa menjadi salah satu lembaga pemerintah dengan birokrasi paling efisien untuk perizinan konstruksi atau pembangunan.
Nah, ini metode yang saya gunakan. Ini adalah interpretive case study. Jadi studi kasus interpretif, kita sudah pernah diskusikan apa itu interpretif. Kemudian data saya dapatkan melalui berbagai cara, interview, wawancara, dengan berbagai aktor, mulai pemain lama ketika baru berdiri, sampai kemudian pemain yang sedang mendapatkan amanah. Dokumen-dokumen kita lacak, termasuk melakukan observasi di lapangan. Ketika data sudah terkumpul, data diolah, dikodifikasi, dipetakan ke dalam konsep-konsep lensa analisis yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu proses translasi ide. Nah, ini juga akan dipetakan berdasarkan periodisasinya. Makanya disebut dengan temporal bracketing. Nah, ini temuannya, menarik. Di kota Yogyakarta, yang sekarang ada namanya Dinas Perizinan itu, dulu bukan berbentuk dinas, tapi berbentuk unit. Unit yang melayani perizinan. Itu dimulai tahun 2000 sampai 2001. Tugasnya hanya satu, yaitu menerima aplikasi perizinan. Jadi ada satu pintu, orang kalau melakukan aplikasi perizinan ke sana membawa semua berkas, tetapi prosesnya, keputusan yang menentukan tetap dinas masing-masing. Jadi ada masih dinas A, dinas B, dinas C, dinas E, dan F. Jadi dokumen itu dikirim ke dinas masing-masing, kemudian keputusan dari dinas masuk lagi ke unit tersebut, kemudian disampaikan kepada yang mengajukan atau yang mengusulkan. Itu terjadi sampai tahun 2001. Kemudian dari 2002 sampai 2005 bentuknya masih unit. Tapi ada yang menarik di sini. Inilah yang saya sebut dengan formulasi. Bagaimana formulasi ide menjadi aksi di lapangan. Ada kewenangan yang diberikan oleh Pak Wali Kota saat itu kepada unit tersebut, yang tadinya hanya menerima, sekarang ditambah, yaitu fungsi koordinasi. Sehingga kalau dilihat, pada saat itu, yang tadinya dokumen ini harus dikirimkan ke dinas-dinas terkait, sekarang menjadi agak berbeda. Dinas mengirim orang ke unit tersebut. Jadi ada orang di unit tersebut yang berasal dari beberapa dinas. Mereka berada dalam satu lokasi, di situ ada perwakilan dinas di sana. Nah, itulah menjadi penyambung lidah, kira-kira seperti itu. Menjadi pintu masuk ke dinas-dinas yang terkait. Nah, tetapi orang yang ada di unit tersebut, itu masih orangnya dinas. Bahkan anggaran yang digunakan pun masih anggarannya dinas, bukan anggarannya unit. Nah, di sini dinas jadi berada di dua kaki, yang mempunyai dua kaki. Yang pertama adalah dia menitipkan orang di unit, kemudian dia juga memproses aplikasi, pengusulan, termasuk juga menentukan keputusannya. Nah, keadaan berubah mulai tahun 2006, ketika unit tersebut dengan kewenangan terbatas, jadi nomenklatur dalam pemerintahan itu mempengaruhi tingkat kewenangannya. Unit itu kewenangannya berbeda misalnya dengan dinas. Dinas berbeda dengan badan, dan lain-lain. Nah, ketika 2006 itulah pemerintah kota memutuskan bahwa unit berubah bentuk menjadi dinas, yaitu Dinas Perizinan yang kita kenal sampai hari ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dinas itu menjadi sebuah layanan satu atap, atau satu pintu, maaf, layanan satu pintu, tidak hanya satu atap. Jadi pintunya satu, semuanya terintegrasi, kemudian orang mendapatkan layanan dengan mudah tanpa tahu proses kerumitan birokrasi yang ada di dalam. Nah, di sinilah orang yang tadinya dititipkan oleh dinas-dinas di unit itu menjadi orangnya unit. Nah, di sini menjadi orangnya dinas, orangnya dinas perizinan. Nah, sehingga ketika ini di sini, di dalam dinas yang baru inilah, otoritas yang diberikan juga bertambah. Tidak hanya menerima dan mengkoordinasi yang tadi, tapi juga memproses usulan, termasuk menyetujui atau menolak
aplikasi perizinan. Nah, ini kalau kita bisa lihat, jadi ada translasi ide yang berbeda-beda. Tahun 2000 seperti itu masih ada dinas hanya menjadi pengepul aplikasi kemudian dikirimkan, nanti kalau sudah ada keputusannya diserahkan kepada pengusul. Kemudian akan berubah tahun 2002, sudah mulai menyatu, tetapi masih orang dinas, masih anggaran dinas lain. Fungsi unitnya agak diperluas sedikit, dan masih banyak masalah di sana terkait dengan koordinasi, terkait dengan integrasi. Baru kemudian 2006 menjadi lebih terintegrasi. Nah, kita bisa melihat ini bagaimana sebuah ide ditranslasikan dengan berbeda, secara berbeda dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah, contoh misalnya, mungkin sebagian dari Anda bertanya, mengapa tahun 2000 tidak langsung seperti 2006? Ini kan contoh. Ketika saya tanyakan itu kepada pelaku di lapangan, jawabannya sangat sederhana. Kita belum siap pada saat itu. Karena banyak regulasi yang harus diubah, membentuk kesamaan ide itu juga tidak selalu mudah di lapangan. Nah, ini kalau kita lihat, kita ringkas. Jadi penerjemahan pertama pada tahun 2000 itu belum bisa menjadikan layanan terintegrasi terkait dengan perizinan ini menjadi melembaga. Karena masih banyak bolong-bolong. Tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh unit tersebut. Penerjemahan yang kedua tahun 2002 itu ternyata juga belum bisa melembaga. Kenapa? Karena tadi belum ada kewenangan penuh. Karena bukan orangnya, bukan anggarannya, tetapi hanya dititipkan. Baru kemudian penerjemahan yang ketiga tahun 2016 dan seterusnya, pelaksanaannya, inilah terjadi pelembagaan. Terjadi pelembagaan dan akhirnya sampai hari ini layanan bisa terkoordinasikan dengan baik, proses bisa terkendalikan, waktunya, biayanya. Nah, kalau kita melihat ada banyak editing rules terlibat di sini. Contoh tadi saya sebutkan, kenapa atau mengapa pada penerjemahan pertama tidak langsung seperti yang ketiga? Karena ternyata secara internal tidak siap. Dan di sana ada hubungan kuasa yang tidak selalu mudah dipecahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah mengambil kewenangan dari sebuah dinas untuk dipindah ke dinas lain. Tidak semua orang bahagia. Waktu itu ada momentum yang menarik. Jadi ada regulasi di pemerintah pusat bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah kota itu harus mengintegrasikan layanan, dan itu dijadikan momentum oleh Kota Jogja untuk melakukan reorganisasi menyeluruh. Nah, sehingga ada keberanian di sini yang itu tidak mungkin lepas tanpa kepemimpinan politis saat itu, yaitu Pak Wali Kota yang menginginkan perubahan, dan saat itulah logika baru dibangun. Contoh logikanya apa? Adalah peningkatan kualitas layanan publik. Ini sangat penting. Ketika publik semakin kritis, dia akan mengharapkan kualitas layanan yang semakin baik. Kemudian yang kedua adalah logika motivasi untuk menghilangkan korupsi. Karena setiap meja layanan itu berpotensi juga menjadi pintu untuk korupsi. Yang ketiga adalah peningkatan proses internal. Karena dengan cara seperti ini, kita bisa lihat ada proses yang terstandar. Ini bagaimana formulasi itu mempengaruhi juga proses translasi itu. Ada inisiatif untuk meluncurkan ulang, bagi contoh, tahun 2000 dan 2002 bentuknya sama-sama unit. Tetapi yang 2002 ini menjadi berbeda. Kenapa? Karena ada kewenangan yang bertambah. Yang tadinya tidak berhak memproses, sekarang sudah bisa memproses. Meskipun keputusannya masih di dinas yang terkait. Nah, di sini juga ada pembentukan budaya baru. Kenapa? Setiap dinas itu sangat mungkin mempunyai budayanya masing-masing. Ketika dinas baru terbentuk, ini perlu budaya.
budaya ini bisa melekat dalam banyak hal, termasuk juga terkait dengan mekanisme perizinan yang bisa jadi sebelumnya ketika masih di dinas masing-masing, itu mekanisme berubah-ubah atau berbeda-beda. Ketika sudah menyatu, maka ini semua orang harus tahu. Disinilah pentingnya pembuatan kultur baru, budaya baru. Nah, tentu saja di sini juga ada penyederhanaan layanan perizinan. Nah, tidak semua layanan perizinan langsung dipindah ke dinas perizinan. Masih ada beberapa yang diserahkan ke dinas terkait. Salah satunya adalah terkait dengan sektor kesehatan. Jadi untuk sektor kesehatan masih ditangani oleh dinas kesehatan. Tidak kalah penting di sini adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung simplifikasi, untuk mengendalikan proses, sehingga pengusul publik itu juga bisa memantau aplikasinya sudah sampai mana toh, sampai meja siapa toh. Nah, ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, dari sini kita bisa lihat minimal penelitian sederhana ini punya dua kontribusi. Yang pertama, secara praktik memberikan penjelasan mengapa toh di kota Jogja yang di Indonesia yang dinyatakan dari studi tadi termasuk yang paling birokratis itu menjadi efisien proses birokrasinya. Ternyata ada proses-proses yang bisa jadi tidak terjadi di kota lain, tidak terjadi di kabupaten lain. Dan tadi sudah memberikan gambaran umum bahwa ada proses-proses yang sangat unik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan formula-formula tertentu, dengan dukungan pimpinan tertinggi, itu ternyata bisa mentranslasikan ide secara lebih mudah, lebih jelas. Meskipun tidak sekali jalan. Tadi ada 3 kali translasi. Kemudian yang kedua, secara teoritis, ini menemukan bahwa translasi ide itu tidak selalu terjadi sekali jalan atau satu ronde. Tapi bisa berkali-kali. Translasi pertama masih gagal, bisa jadi ditranslasikan ulang, tapi idenya masih sama, yaitu memberikan layanan terintegrasi untuk publik. Nah, sehingga saya termasuk orang yang berpendapat atau orang yang tidak begitu suka dengan kata-kata praktek-praktek terbaik atau best practices. Kenapa? Seringkali kalau kita mengambil praktek terbaik dari tempat lain, kita lupa konteksnya. Nah, ketika kita bicara translasi ide, di sini konteks sangat penting. Jadi ide sama, konteksnya berbeda, ide sama, konteks berbeda, bisa jadi ditranslasikan secara berbeda. Supaya bisa sukses, supaya bisa terlembagakan dengan baik. Nah, di sini kita belajar satu, pemberian layanan terintegrasi itu sangat penting di sektor pemerintahan. Tantangannya nanti bisa kita lihat, ada masalah koordinasi, ada masalah integrasi, dan ketika kita ingin mengintegrasikan layanan, banyak hal yang menjadi penentu. Tidak hanya secara teknis dengan teknologi informasi kemudian selesai, tapi juga di sana ada kultur, ada hubungan kuasa, ada kesiapan internal, ada formulasi layanan, dan lain-lain. Nah, sehingga kalau konteks sebuah ide ditranslasi itu bisa difahami dengan baik, maka diharapkan akan dirumuskan juga langkah-langkah yang pas, supaya ide yang berharga itu, ide yang baik itu betul-betul bisa dirumuskan, ditranslasikan dalam bentuk konsep yang kuat, dokumen yang baik, yang sensitif terhadap konteks, kemudian ditranslasikan lagi menjadi aksi, tindakan, nah, kemudian itu akan menjadi rutin, menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari, baru kemudian itu menjadi sebuah lembaga yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.